Saya ingin menceritakan tentang tari Kenes Gandes terlebih dahulu. Pada waktu itu saya masih kuliah dan dimana saat saya senang sekali berproses, lalu berkarya di situ, dan dengan tubuh saya menciptakan tari Kenes Gandes yang terinspirasi dari tari klasik kayak Yogyakarta, di mana saya mengkreasikan tari tersebut dengan beberapa poin-poin bentuk-bentuk geraknya. Kenes Gandes sendiri yang berarti kelincahan, kepantasan dia terhadap lingkungan. Bentuk-bentuk gerak yang terinspirasi kelincahannya itu seperti lompatan, lalu hitungan-hitungan yang cepat lambat, dan itu kembali lagi kepada bentuk yang indah. Dan di sini Sanggar Seni Kinanti Sekar kami mencoba untuk otokritik tari Kenes Gandes ke dalam komunitas atau ruang inklusi itu sendiri. Ruang inklusi yang kita maksud adalah perbedaan budaya, perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, dan ruang untuk teman-teman disabilitas. Mungkin mereka akan membaca tari Kenes Gandes ke dalam tubuh mereka masing-masing. Di sini saya ingin sekali memberikan statement bahwa menari adalah hak setiap tubuh. Itu bisa dipahami oleh semua orang. Tidak hanya untuk tubuh saya, tapi untuk tubuh teman-teman semuanya yang hidup dan mempunyai rasa cinta terhadap seni itu sendiri. Itulah kenapa saya ingin sekali menggali tarian Kenes Gandes, karena setiap orang memiliki pemaknaan dan kreativitas ataupun ekspresi secara berbeda. Kita akan belajar bersama, diskusi bersama untuk memaknai kembali kepantasan seorang perempuan. Dan kita coba wujudkan ke dalam sebuah koreografi tarian Kenes Gandes. Oke Mas Bimo, kita mau mencoba untuk membicarakan ngonceki sidik-sidik gitu loh Mas. Terlebih pengalaman Mas Broto khususon itu dalam konteks seni dan disabilitas atau seni dalam ruang inklusi. Ya, saya tak bercerita sedikit pengalaman saya. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Kalau saya punya latar belakang seni yang sekolahan, kuliah seni, ada literatur seni, ada urutan yang harus dilakukan apa saja gitu. Artinya ada pakemnya. Ada pakemnya, ada bukunya gitu. Tapi ketika bertemu dengan teman-teman difabel, pakemnya tak buat. Oh. Jadi urut-urutan yang ada itu kalau dipaksakan akhirnya jadi terkesan dipaksakan ketika harus masuk ke teman-teman disabilitas. Saya dilatih olah vokal, tetapi saya ketemu dengan bisu tuli. Piye? Nggo apa? Gitu kan? Nggo apa? Tetapi mereka suka seni, mereka harus melakukan sesuatu. Maka yang kemudian pilihannya adalah seni yang visual. Bahasa-bahasa oral, bahasa-bahasa suara ini akhirnya kita hilangkan, kita ganti dengan ekspresi, kita ganti dengan tubuh, kita ganti dengan hal-hal yang berbau visual. Dan kalau kemudian ngomong bagaimana hubungannya seni dengan inklusi, ya itu yang kulakukan. Seni kemudian bisa digunakan untuk teman-teman disabilitas. Dan kemudian kata inklusi itu kan kemudian gabungan dari teman-teman yang dinyatakan disabilitas dan non-disabilitas. Dan menurut saya itu tidak ada persoalan sama sekali. Karena seni yang untuk kita katanya tidak masalah,
untuk teman disabilitas ya tidak masalah, karena masing-masing punya kapasitasnya sendiri-sendiri, punya kemampuannya sendiri-sendiri. Asal dikasih kesempatan yang sama, yaitu untuk mengolah seni, mereka akan bisa melakukan, tentunya dengan caranya sendiri. Nah, saya kok gitu, Mas. Kata kuncinya di caranya sendiri. Memiliki caranya sendiri. Tapi saya punya pertanyaan gini, Mas. Jangan sulit-sulit loh ini. Pilihan ganda. Pilihan ganda aja. Sepemahaman saya yang tidak memiliki pendidikan seni secara terstruktur ya, bahwa ketoken era kleru ya Mas, itu asal muasal seni itu adalah dari ekspresi. Jadi orang berkesenian, orang menciptakan sebuah bentuk seni itu pasti ada yang ingin dia diekspresikan, disampaikan, atau ada pertanyaan atau ada kegelisahan gitu. Kemudian dibakukan menjadi patokan-patokan tadi itu ketika di sekolah. Nah, ketika ada bagian patokan yang dihilangkan terhadap teman inklusi ini, apakah itu tetap sampai, Mas? Kan itu utamanya ekspresi. Oh, okay. Justru mengeluarkan isi hati, mengekspresikan isi hati, mengeluarkan isi hati, apa yang kemudian di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam tubuh kita dikeluarkan dan diekspresikan lewat tubuh, itu tetap seni. Justru kaidah dasarnya ada di sana. Jadi akan sangat mungkin untuk melakukan berbagai macam ekspresi tubuh. Dalam kasus saya, ketika saya bertemu dengan teman bistuli, ekspresi tubuh. Ketika ketemu dengan teman netra, ekspresi vokal. Dan tidak menutup kemungkinan ekspresi tubuh bagi tunanetra pun bisa terjadi. Nah, ini pandangan orang yang harus diubah, bahwa yang namanya disabilitas itu yo ra iso ngopo-ngopo. Yo iso. Hanya orang kemudian melihat bahwa orang disabilitas itu ya terkotak di kotak disabilitas ini. Enggak, kita yang harus bongkar itu. Kita yang kemudian boleh dibilang, karena saya lebih dulu belajar tentang seni, kita yang kemudian mengenalkan bahwa titik dasarnya ya di ekspresi itu. Bentuknya akan seperti apa? Ayo, kayak tadi yang dibilang, titik dasarnya itu dari ekspresi, mengeluarkan ekspresi, kemudian dari buku. Nek sekarang kemudian masuk di ekspresinya buku neng kondisi, kan nemu bukunya. Kenapa tidak? Berarti artinya prosesnya teman-teman di inklusi itu lebih digali, ya, bukan pada proses teknisnya, tapi pripun carane menggali. Misalkan nek di mime atau di teater itu kan ada opo ngono ya, mengajak mereka untuk, kamu punya kegelisahan apa, atau kamu punya pemikiran apa, atau apa yang ingin kamu sampaikan, itu pripun Mas carane? Repotnya di titik awal ketemu teman disabilitas adalah rata-rata mereka percaya dirinya di bawah rata-rata. Okay. Nah, hal pertama yang kemudian saya lakukan dengan teman-teman ini adalah bagaimana mengangkat rasa percaya diri mereka bahwa mereka adalah bagian dari kita, bagian dari hidup kita. Nah, menumbuhkan rasa percaya mereka kepada kita itulah di titik awal. Itu belum ada konteksnya seni. Ora usah nganggo konteks seni dhisik. Santai wae. Ini seni kehidupan. Oh, okay. Nah, ketika dia mulai percaya dengan kita, leboni apa wae iso. Apalagi kemudian kalau dia dalam dirinya tumbuh rasa cinta, sayang, seneng melakukan olah seni. Sudah selesai itu. Yang itu nomor 2 berarti ya, sajane ya. Sajane nomor 2 bagi saya. Karena di dalam hidup ini, di dalam memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas ini, yang paling penting adalah kita memeluk dan merangkulnya dulu. Seni menjadi side effect. Atau kalau dalam kasus saya, karena iso saya seni, yang kemudian saya tularkan ke mereka seni dan ternyata mereka suka, seni bisa menjadi lahan untuk dia memperoleh rasa percaya dirinya. Nah, walak-walian itu. Bulet itu ya. Jadi bulet. Ya. Dan saya pikir ini sah saja ketika kita melakukan. Dan ketika saya bertemu dengan mereka, titiknya bukan di seni dulu, tetapi bagaimana saya bisa diterima di mereka,
mereka bisa menerima saya, ayo jalan-jalan. Dalam konteks menungso ketemu menungso. Dalam ya? konteks menungso ketemu Bukan menungso. seniman nemoni. Ayo Oh gitu ya. kita kemudian memperoleh seni kita itu kan karena kita berinteraksi. Ketika kita nggak berinteraksi, joget-joget dewe dianggap penginten, gitu kan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang kemudian itu menarik, ada penontonnya, mendelok, anjir dikatakan seni. Oke. Nah, saya begitu. Jadi konteksnya di sini malah justru bagaimana kita manusia ketemu manusia, kemudian memunculkan sebuah dialog sosial, dari budaya, dari politik, dari apa-apa, wis bebas. Nah, saya kok di situ. Tapi saya mau tanya lagi. Kurangnya. Sekarang konteksnya seni dengan panggung atau dengan pertunjukan. Apakah kabeh kesenian itu harus nempel dalam sebuah ruang yang namanya panggung atau ruang pertunjukan? Nek saya nggak wajib. Saya pribadi nggak wajib. Ketika kemudian bertemu dengan teman-teman itu, ketika dia sudah bisa mengeluarkan unek-uneknya dan dilalah unek-uneknya dikeluarkan lewat pantomim, lewat sulap, lewat dance gitu-gitu, itu wis rampung bagi saya. Kalau kemudian ada nilai tambah tertentu bahwa panggung menjadi tempat untuk diapresiasinya unek-uneknya terhadap orang lain, itu efek berikutnya di kasus saya ya, di kasus saya. Tetapi memang berikutnya seni kalau dikaitkan dengan panggung ya akan selalu terkait, karena kemudian ada khalayak yang ingin dimintai pendapat, yaitu penonton. Tetapi tidak melulu berada di panggung konvensional sing ana lampune, ana sone yang pepak gitu. Karena ruang-ruang kostuman ya kostum kita iki wis kostum keseharian kan, banyak seni kemudian yang membidik keseharian yang kemudian diangkat ke atas panggung. Nah, ada kalanya yuk kita apa anane, asal kita bisa menciptakan sesuatu, orang akan tertarik dengan kita gitu. Dan ruang-ruang ya, pentas neng kene wae oleh neng parkiran, neng ngendi gitu, yang penting ada bertemunya dengan bertemu dan interaksinya antara penonton dengan yang ingin menyalurkan rasa itu tadi. Ruangnya apresiasi itu tadi. Saya tuh pernah nonton ya Mas, pertunjukan teman-teman disabilitas. Kebetulan saya duduk di penonton gitu ya, jadi saya sempat mendengar dan melihat responnya penonton. Itu kok saya ada yang, harapan saya ketika kita nonton tontonan itu kan apresiasi ya, terhibur atau teredukasi atau mendapat insight atau apalagi seni kan, ono keren atau bagus itu atau kalimat yang lain. Tapi kok tidak sedikit yang ketika itu ekspresinya lebih kok iso ya mesake, jadi kayak saya ini ya ini. Betul. Nah itu pripun Mas? Apa itu fenomena yang pasti akan ditemui atau harusnya tidak terjadi? Sekarang proses Indonesia bahkan dunia untuk bisa menerima teman-teman disabilitas mengekspresikan sesuatu lewat seni. Yang tidak bisa dihindari adalah bahwa penonton kita, masyarakat kita itu belum terbiasa melihat teman-teman disabilitas ketika unjuk kebolehan. Memang problemnya malah gapnya iya, penonton dengan nek saya kok begitu. Karena nek aku sudah terbiasa dengan teman disabilitas, mbok arep pentas apa wae saya akan mengapresiasi dan menikmati. Ketika itu nikmat. Tetapi bagi orang yang tidak terbiasa, ketika ada orang menari tangannya tidak lengkap, komentarnya gue. Karena yang dilihat fisiknya kok begitu gitu. Yang kelihatan fisiknya seperti itu. Nah, teman-teman bisu tuli memang tidak ketahuan ketika dia bisu atau tuli ketika dia tidak mengeluarkan suaranya atau kemudian menggunakan bahasa isyarat. Itu lebih aman. Tapi begitu orang tahu, orang akan bilang, "Wih,
bisu ya iso ngono to. Hmm. Ini yang tidak bisa kita hindari sampai sekarang. Karena masyarakat kita belum siap dengan itu. Masyarakat kita belum melek tentang itu. Walaupun Indonesia sudah mulai, dan Yogyakarta itu bahkan disebut sebagai kota yang inklusif, kota yang mampu menerima, jadi sebagian besar masyarakatnya mampu menerima teman-teman difabel sebagai bagian dari masyarakat. Tetapi begitupun masih terdengar kata-kata itu tuh. Tapi tetap harus dilakukan toh, Mas. Harus dilakukan. Karena kalau tidak ya Kalau enggak ya kapan lagi masyarakat akan siap untuk melihat itu. ya Jadi gantian sekarang saya yang tanya. kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini bukan pertanyaan bener salah kok. Tapi pendapat. Kalau pendapat Mas Bimo sendiri yang punya pengalaman sekolah psikologi dan ya seni, sinau seni, otodidak apa autobiografi radong. Nek dengan yang dilakukan oleh orang kayak saya dan teman-teman disabilitas yang kemudian bergerak, itu nek versi jenengan itu kuwi iki elek banget apa ada sisi yang baik dan positif menurut jenengan apa piye? Angel ra. Angel iki. Nah, pendapatnya Pendapat ya. pendapat toh. Pendapat. Apa kok nek pendapat iki? Bebas pendapat. Ini kalau sepemahaman saya gitu, Mas. Masalah benar atau tidak ya mudah-mudahan tidak terlalu jauh Ya. melencengkan. Tapi sepemahaman saya kalau di keilmuan keilmuan manusia, keilmuan jiwa, psikologi itu ada istilah yang kita sebut dengan katarsis. Katarsis itu adalah media untuk coping ya, untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam yang kita pikirkan atau yang kita rasakan. Tidak harus dalam konteks seni ya, misalkan memasak itu bisa jadi katarsis. Dia gelisah, dia stres, dia apa, dia melakukan itu. Atau katarsis yang paling dianggap paling baik pengaruhnya adalah ketika melakukan hal yang sifatnya kata lainnya sendiri apa ya, estetik gitu. Misalkan nyekel kuas, cat, menggambar. Karena itu selain dia mengeluarkan media, mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, gelisah, tidak harus gelisah loh ya. Misalnya orang gembira aja butuh katarsis. Ya. Ono sing ngomong nek sedih nang nyanyine lagu melo, nek wong seneng nyanyine lagu rock gitu. Itu kan sama-sama dua-duanya katarsisnya. Dalam mengeluarkan katarsis ning ranah sing estetik itu, dalam ranah seni itu yang didapat tidak hanya pelepasannya, tapi ada capaian estetik itu yang itu dua dinamika yang baik sekali dalam Justru bisa jadi noto gitu. Justru ya. jadi Noto awake. Oke, nah dalam titik jauhnya seni itu adalah terapi. Dalam titik jauhnya ya. Oke. Terapi yang bisa digunakan pada diri sendiri juga bisa disematkan pada orang lain. Oke. Nah, ketika ngomong ke inklusi sebetulnya seni malah bisa jadi opsi yang paling kompletnya, paling idealnya, karena di dalam seni itu ada ruang kebebasan. Meskipun ono tata aturnya, tapi ruang kebebasannya itu lebih Oke. Lo iso katarsis mengeluarkan karpe itu kelakon gitu. Oke, berarti saya malah oke nih. Jadi ora ragu-ragu lagi. Karena yo kepikiran ketika dia mampu katarsis itu terus ngetokke unek-uneke kan iso ngawur kuwi. Betul. Itu iso ngawur, tapi dengan media seni dia iso noto. Kalau menggambar noto itu noto dengan gambarnya itu bersamaan juga dengan noto hati dan noto jiwa. Jadi sing digambar ning kono iki sakjane ning ndok kene ya sing gambar. Itu kalau capaiannya sudah di titik sana, tapi memang prosesnya seperti yang Mas Broto sampaikan tadi, di awal itu kudu dirogong sik to, yo disumpak ngono. Kalau tidak, teman-teman ketika dikasih kuas dan cat gambarnya gunung.
Loro. Pikirannya. Karena yang keluar dari sini Oke. pengalaman masa Siap. lalu atau sekedar belum sampai. Nah, jadi kalau ada orang dicekeli kuas njuk isih itu ya mungkin dia belum Los. jadi belum sakjane. Justru gambar sing serat kayak itu tuh justru malah sama. nah, Oke. entah setelah itu kemudian membentuk pola, nah itu sudah yang lain ya. Ya. Tapi awalan ketika dia berani ya mungkin sama di teater atau di musik. Nek wis iso bebas lengonekke iki berarti wis wah kuwi wis katarsis. Tapi kalau dia masih hati-hati, masih tertata, masih Ya. menggunakan pattern itu artinya masih ada sesuatu yang Ya. kita gitu. Siap. Ini obrolan yang menarik. Semoga ke depan kita bisa ngobrol lagi. Oke. Oke.